Oke, suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran Kak. Kedengaran, Kak. Okay. So, hello everyone. Welcome to the technical meeting of NMDC Chamber. So, we all welcome you, the official delegates in this PSNMHI. And before we start the meeting, I would like to introduce myself. Jadi kenalin, nama aku Basia Fadla Rusdi. Ya, you can call me Dila for short, and I'll be the moderator for this meeting. Oke, sebelum kita mulai meetingnya, kita absen dulu ya. Jadi ketika nama univnya disebut, silahkan raise hand. Oke, Universitas Kristen Satya Wacana. Silahkan raise hand ya. Oke, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, Universitas Pelita Harapan. Oke, Universitas Katolik Parahyangan. Oke, thank you. Universitas Gajah Mada. Oke, Universitas Paramadina. Universitas Paramadina ada. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya Universitas Sriwijaya. Oke, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, selanjutnya Universitas Darussalam Gontor. Oke, kemudian LSPR Communication and Business. Oke, next Universitas Mula Warman. Oke, selanjutnya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Muhammadiyah Kalimantan Timur ada. Oke, ada ya. Selanjutnya Universitas Bosowa. Oke. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, ada. Dan terakhir UIN Alauddin Makassar. Oke, thank you so much. Jadi yang nggak hadir cuma dari Universitas Paramadina ya. Oke, ya udah kita mulai aja. Jadi untuk technical meeting dari UNMDC Chamber itu, agenda meeting kita yang pertama adalah kita bakal melakukan MUN 101 yang akan dibawakan oleh Chair, dan juga kita akan setelah MUN 101 bakal membahas tentang technical meeting atau general rules di chamber kita. Oke, langsung aja nih aku switch ke chair-nya. Silahkan Algi. Oke, thank you. Terima kasih Dila. Selamat sore teman-teman. Before I begin, if you all could switch your camera on, then it'll be greatly appreciated ya. Oke, halo lagi. Selamat sore teman-teman. Kenalin, nama aku Algi Fari Alfa, biasa dipanggil Algi. Aku saat ini mahasiswa tahun terakhir Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, dan untuk PSNMHI 3 bulan ini aku akan serving as your hatcher alongside Regina juga nanti akan present about technical meeting, dan Aziel, tapi Aziel untuk hari ini tidak bisa hadir. Oke, dari komite boleh di ini PPT-nya sambil tunggu. Aku mau nanya sama teman-teman semua, santai aja. Ini kan berarti ntar kayak kita di sini diplomatic chamber ya. Ya, dan itu biasa juga dibilang sebagai AMIAN atau Model United Nations. Jadi teman-teman ada yang baru pertama kali nggak sih ikutan AMIAN sebelumnya? Kalau misalkan baru pertama kali banget, boleh dong raise hand supaya aku bisa lihat siapa aja. Oke, kita ada dari Wina Gontor. Oke, oke. Ada lagi yang baru banget pertama kali. Silakan raise hand. Oke, ada beberapa ya. Boleh, jujur aja nggak apa-apa, santai. Tapi ya, yang baru pertama kali banget ikutan short diplomatic course atau AMUAN. Oke. Oke, terima kasih. Silakan turunin tangannya lagi. Nah,
Jadi untuk beberapa saat ke depan, aku akan ngejelasin tentang AMIUAN, ROP, Rules of Procedure, dan sepanjang penjelasan aku ini, nanti semisalkan teman-teman ada punya pertanyaan, boleh langsung kalau misalkan pengen ditanyain di chat box, boleh, atau nanti pengen di-keep dulu sampai nanti kita masuk ke Q&A session ya, kayak gitu. Dan juga nanti bakal ada banyak banget term-term yang aku yakin baru ke teman-teman, jadi ntar dianggap nanti aja. Oke, next please. Ya, tadi udah dijelasin, aku di sini sebagai head chair yang nanti di hari H akan memimpin jalannya sidang, memimpin jalannya diplomatic chamber kita. Dan aku ditemani partner-partner aku, ada Regina dari Universitas Hasanuddin, lalu juga ada Aziel dari Unsud, tapi Aziel hari ini nggak bisa hadir karena dia ada interview. Oke, next. Nah, oke. Apa sih itu AMIAN? What is AMIAN? So, I believe that most of you have known ya about this. Apa AMIAN itu sebuah abbreviation dari model United Nation. Di bahasa Indonesianya adalah simulasi sidang PBB. Simpelnya gini, ntar kalian itu tuh kan udah di ini ya, udah di assign sebagai eh, perwakilan sebuah negara, ada yang jadi Argentina, US, China, or etc. Dan di sini kalian nanti tugasnya akan mempresentasikan negara tersebut dan membahas isu tentang apapun itu di dunia seperti contohnya environment atau mungkin economy, gender, and etc. Kayak gitu. Jadi ini Meti, tolong boleh di next slide-nya. Meti, are you there? Boleh tolong di next nggak slide-nya? Ya, jadi ini tentang MUN ya, sekilas kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ditanya nih kalian jurusan apa sih? Kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang MUN itu dia anak HI itu biasanya dia sangat cukup bisa dibilang berkaitan kuat lah dengan MUN karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih mostly yang anak-anak MUN itu adalah kebanyakan dari anak HI meskipun dari jurusan-jurusan lain sebenarnya juga ada kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita di MUN nih kayak apa yang kita pelajarin di kelas terus kita juga bisa benar-benar di apa di apply kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah flow of AMIAN. Itu adalah jalannya AMIAN itu sendiri. Nah, ini jadi ada beberapa, tapi jangan ambil pusing dulu. Aku pengen teman-teman perhatiin dari roll call sampai ke moderated unmoderated caucus atau consultation of the hall. Fokusnya dari roll call dulu sampai consultation of the hall. Nah, jadi kan nanti itu kalian acaranya bakal 2 hari ya, yang acara per chambernya. Nah, itu tuh nanti kan akan terbagi lagi ke dalam beberapa committee session, right? Kayak gitu. Nah, jadi nanti the setiap committee session we're gonna do this starting from roll call sampai sampai consultation of the hall atau moderated atau unmoderated caucus. Jadi dari roll call sampai moderated sampai consultation of the hall ini adalah prosedur yang akan kita selalu ulang-ulang di setiap committee session. Oke. Nah, lalu nanti baru nanti mulai di beberapa komses kayak gitu, barulah nanti kalian mulai disuruh akan mengerjakan working paper. Working paper ini adalah dokumen yang nanti akan kalian kerjakan bersama dengan blok kalian. Lalu ntar kalau misalkan working papernya udah kelar, terus ntar dibahas, ntar bakal lanjut lagi ke ngerjain DR atau draft resolution. Lalu nanti CDR ini draft resolution bakal disubmit, bakal dikumpul. Habis itu ntar akan ada yang namanya presentasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, oke. Ini kira-kira flow of MUN. Jadi nanti akan dimulai dari roll call, terus nanti akan juga ada agenda setting, terus nanti GSL, ada moderated caucus, unmoderated caucus, consultation of the hall, terus nanti akan ada mulai ngerjain working paper, bikin draft resolution, ntar DR-nya bakal dipresentasiin, terus kalau misalkan nanti bakal ada butuh amandemen, nanti akan ada amandemen, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini gambarannya, kayak gitu. Jangan diambil pusing dulu ya, nanti bakal aku jelasin satu-satu. Oke, next. Oke, nah sekarang tadi kan kalau misalkan kalian lihat, itu kan tadi di awal bel tuh ada roll call ya. Nah, jadi roll call itu tuh
before entering the formal session, the chairs bakal panggil nama kalian, bakal manggil nama negara kalian by di alphabetical order. Misalkan nanti bakal dipanggil dulu Argentina, terus nanti Bahrain, lalu China, France, sampai Z dipanggil semua satu-satu kayak gitu. Lalu nanti kalau misalkan kalian dipanggil sama chair, ngomongnya apa, responnya apa, how to respond, bakal ada dua option. Kalian bisa respond by saying present and full tank or present. Gimana caranya? Misalkan aku ntar roll call, terus bakal manggil Delegate of Indonesia. Delegate of Indonesia is present. Atau kalian juga bisa bilang Delegate of Indonesia is present and full tank. Nah, singkatnya, roll call itu tuh kayak bakal absen kayak di kelas. Jadi misalkan kalian baru masuk kelas nih, terus ntar si dosennya atau gurunya bakal manggilin nih nama kalian sesuai alfabet nama masing-masing. Gunanya apa sih roll call itu? Jadi gunanya si roll call ini tuh dia untuk nge-ensure how many delegates yang hadir kayak gitu, to ensure the attendance kayak gitu, untuk mengetahui berapa banyak delegate yang hadir kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan hadir di mark, kalau misalkan nggak hadir berarti di mark juga tidak hadir seperti itu. Lalu nanti types of roll call. Roll call ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah procedural voting, and then the second one is substantive voting. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalkan procedural voting itu adalah roll call yang misalkan kan kalian tadi punya dua pilihan ya di roll call itu, either present or present and voting, right? Nah, nanti untuk di procedural voting, kalau misalkan kalian pilih present or present and voting, itu kalian hold on. Ya, itu kalian required to, kalian harus vote dan nggak bisa abstain kayak gitu. Terus untuk di substantive voting, ini nih adalah voting yang nanti digunainnya nanti di akhir banget pas mau voting DR atau draft resolution tadi yang udah disubmit ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian baru di sini ada perbedaannya. Misalkan kalian pilih present and voting, kalian itu bisa abstain. Tapi kalau misalkan kalian bilang present, kalau misalkan kalian bilang present and voting, berarti kalian nggak bisa abstain. Tapi kalau misalkan kalian bilang present only, kalian bisa abstain. Itu bedanya. Moga-moga jelas ya dan nggak kecepatan. Nanti kalau misalkan bingung, drop your question di chat box aja, nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, that's it for roll call. Next, please. Oke, tadi itu roll call, absen. Ingetin aja kalau misalkan roll call, oh ya, absen. Kayak gitu. Ntar balasnya cuma present or present and voting. That's it. Itu simple ya. Moving on, GSL, General Speakers List. Ini jadi nanti setelah ada roll call, itu kalian akan ada namanya General Speakers List. Dan tadi kan yang udah aku bilang, General Speakers List ini bakal diadain di setiap committee session. Kayak gitu. Jadi habis flow-nya, setelah roll call dipanggil satu-satu, baru kita udah tahu nih berapa banyak yang hadir, baru kita akan pindah ke GSL, General Speakers List. Apa sih itu? Jadi after conducting the roll call, and the debate has been conducted, a new rolling list of speaker will be open. Nanti si chairnya ini akan nge-open debate, akan nge-open list. Jadi bagi kalian teman-teman yang mau ngomong di GSL, boleh nanti raise your placard kayak gitu. Jadi nanti misalkan si chairnya, is there any delegate who wish to be added as the speaker for the general speakers list? Please raise your placard. Nanti baru kalian boleh akan raise placard kalian seperti ini sampai kalian di-recognize. Barulah ya sampai nama kalian di-recognize, nanti kan bakal ada proyektor dan juga di hari H ya. Jadi nanti sampai nama kalian di-recognize baru kalian boleh turunin your placard. Nah, apa sih GSL itu? Nah, jadi di GSL ini kalian itu sebenarnya boleh ngomong apa aja kayak gitu. Jadi tidak ada sebuah format khusus kayak gitu. Kalau misal kalian harus ngomong A, B, C kayak gitu. Jadi kalian bisa ngomong apa aja kayak gitu karena ini tidak ada tidak dari topik bahasan kita yang luas itu kan kita ada topik luas kan di konsel ini, di chamber ini. Nah, jadi dari topik yang luas itu kalian boleh tuh bahas dari subtopik apanya. Misalkan kalian pengen lihat dari probably dari financial issue-nya kah atau apapun itu atau teknologi dan lain-lain kayak gitu. Selama topik bahasan kalian itu masih nyambung dengan topik utama kita yang di chamber ini, seperti itu. Nah, waktu untuk kalian berbicara di GSL itu
sebenarnya udah di set 90 second atau ya 90 second itu berarti 1 menit 30 detik ya kayak gitu. Tapi itu tuh juga bisa di amend, bisa dirubah. Bisa itu nanti dirubah jadi 120 atau eh 60 second only kayak gitu. Jadi nanti akan ada share akan nanyain kayak gitu apakah ada delegate yang ingin merubah waktu yang sudah dialokasikan dari 90 detik jadi misalkan 120 which is itu lebih panjang atau jadi 60 second yang itu lebih pendek. Itu it depends on you kayak gitu. Nah, lalu dari alokasi waktu yang udah dikasih kan kayak gitu, nanti kan kadang-kadang ada dari kalian yang istilahnya ngomongnya itu nggak sampai waktu alokasinya habis kayak gitu. Misalkan masih nyisain kayak 20 second or probably 30 seconds left kayak gitu. Itu nanti kalian akan ditanya sama chair ya untuk memberikan sisa waktu kalian yang kita sebut sebagai yield kayak gitu. Nah, jadi yield di sini if delegates have time remaining from their allocated GSL time, they have three choices. Mereka punya 3 opsi. Yang pertama itu adalah yield to another delegate. Boleh delegate setelah kalian atau delegate ya setelah kalian persis atau delegate yang misalkan nggak ada di list speaker atau mungkin delegate dan sudah ngomong tapi kalian pengen ngasih dia waktu lagi untuk ngomong itu bebas kayak gitu. Jadi yield yang pertama adalah yield to another delegate seperti itu. Lalu selanjutnya lagi ada yield to question. Jadi misal nanti kalian kalau misalkan yield to question itu akan delegate lain dari universitas lain itu akan nanyain pertanyaan ke kalian. Pertanyaannya entah itu relate to your speech before atau mungkin apapun itu kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah yield to the chair. Jadi nanti waktu yang tersisa tersebut kalau misalkan dikembalikan ke chair, singkatnya bakal angus kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Angus aja kayak gitu. Seperti itu untuk yield. Nah, kalau tips ya, sedikit tips untuk di JSL pertama karena di JSL di first committee session karena kan tadi si JSL ini bakal kita adain selalu kan di setiap awal committee session. Nah, untuk di JSL pertama itu karena your first JSL is your first impression to the chairs and then to the other delegate juga kan kayak gitu. Nah, jadi kalian dalam waktu yang sudah dialokasikan itu cobalah untuk provide a brief introduction about the topics and the current situation nationally in your country ya, in your allocated country and also internationally. Seperti itu. Itu tips yang satu. Terus yang tips yang kedua, discuss your country stance and past action yang udah dilakukan sama negara kalian. Jadi nih, kan misalkan topik A, misalkan topik apa ya? About eh climate change lah misalkan ya kayak gitu. Nah, kan setiap negara itu tuh kayak punya stance-nya masing-masing ya kayak gitu. Stance-nya masing-masing sikapnya kayak gitu. Sikapnya misalkan dia gimana kayak gitu. Misalkan negara B gimana kayak gitu. Jadi tolong juga untuk disebutkan, dijelaskan stance kalian terhadap isu yang dibahas seperti apa kayak gitu. Jadi supaya kita tahu nih kalian itu tuh sebagai negara A berdiri seperti apa kayak gitu ya. Lalu juga pas action. Jadi pas action itu kalau menurut aku kalian jadi sebagai kayak apa ya? Ini kayak proof, kayak bukti bahwa oh berarti gue sorry, di su- eh, negara A punya stance seperti ini dan ternyata untuk mendukung stance ini si negara ini juga melakukan hal demikian seperti itu. Lalu yang terakhir adalah propose solutions in general. Nah, ini propose solutions in general ini karena kalian masih baru banget di awal dan kita masih butuh untuk mendengarkan banyak pandangan-pandangan dari delegate lain. Jadi mungkin kalian boleh memberikan solusi kalian in general aja misalkan negara the delegate of America would like to propose solutions regarding apa-apa kayak gitu dijelasin secara singkat aja tanpa jelasin terlalu detail kayak gitu. Atau mungkin either instead of instead of apa sih instead of providing your solutions you can probably ini juga nge-urge other country to work hand in hand kayak gitu untuk nge-address isu ini kayak gitu. Itu untuk JSL. Moga-moga jelas ya sampai sini. Oke, next. Nah,
Ini ada types of points and motions. Kita bahas dari points dulu. Nah, kalau types of points, ini ada 3. Yang pertama adalah parliamentary inquiry. Kalau misalkan kalian kalian bingung nih tentang ROP dan kalian butuh dijelasin. Karena ya tadi kan eh, beberapa dari kalian masih first timer yang masih baru dengan kegiatan seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti di tengah perjalanan kalian bingung nih tentang ROP misalkan, aku nggak ngerti apa sih itu general speakers list, atau aku nggak ngerti apa sih itu roll call, kayak gitu. Aku boleh nih raise my placard and then I ask, and then I say point of parliamentary inquiry chair. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian udah di acknowledge sama chair, barulah kalian bilang apa sih yang kalian pengen minta. Nah, misalkan kayak gini ya, ntar aku raise my placard and then the chair will recognize me, terus nanti aku bilang points of parliamentary inquiry chair, the delegate of Albania, I would like to ask about moderated caucus. Could you please explain further regarding what moderated caucus is? Kayak gitu. Nanti akhirnya setelah itu si chair akan ngejelasin ke kalian gimana sih moderated caucus itu sampai kalian paham. Seperti itu. Itu untuk points of parliamentary inquiry. Second one is personal privilege. Nah, ini misalkan ini poin yang digunakan untuk special needs or if you guys feel uncomfortable kayak gitu. Misalkan AC-nya panas atau apa ya? Kayak pokoknya ini kebutuhan pribadi kalian lah misal ya untuk kenyamanan diri kalian kayak gitu. Tapi semisalkan kalian pengen ke toilet, kalian butuh apa dan segala macam, kalian langsung aja keluar kayak gitu. Tapi ntar kan tapi di hari H juga bakal ada ini ya kayak PIC-nya dari setiap chamber kan. Nah, kalau misalkan kalian nggak pengen ke toilet, ntar izinnya sama mereka aja kayak gitu. Nggak usah ngenotis kita cheer seperti itu. Lalu yang terakhir adalah points of order. Again, since chair juga manusia, dan kadang-kadang kita juga lupa dengan namanya ROP, prosedur tersebut, kadang-kadang kita juga membuat mistake. So, jika ada sebuah kesalahan dari chair tentang ROP tersebut, ROP yang nantinya akan dijalankan, kalian nanti, dan kalian notice itu, kalian boleh raise this point ya. Kalian bisa nge-raise point ini, points of order, untuk membetulkan kesalahan chair tersebut. Seperti itu. Itu tentang points. Lalu di sini ada types of motions. Nah, ini ada 10 ya di sini. Jadi ini nggak usah diambil pusing sih juga. Yang pertama adalah motions to open the debate. Lalu ada motion untuk moderated caucus, unmoderated caucus, consultation of the hall, discuss a working paper. Habis itu ada introduce draft resolution, amend draft resolution, lalu juga ada suspend the meeting, close the meeting, and adjourn the meeting. Nah, oke. Karena untuk yang bagian moderated, unmoderated, sama consultation of the hall itu nanti bakal dibahas di slide selanjutnya. Jadi ini aku sedikit overview aja tentang tentang motion untuk discuss working paper. Nah, sedikit singkat tentang motion to apa sih to discuss a working paper, kan nanti akan ada waktunya kalian diberikan perintah untuk mengerjakan working paper ya bersama-sama dengan blok yang nantinya akan kalian buat di hari H seperti itu. Nah, jadi nanti kan itu juga akan ada waktu alokasinya untuk mengerjakan sampai deadline-nya kayak gitu. Nanti setelah ada deadline-nya, nanti chair akan eh bukan. Jadi nanti kalian akan bisa nih ngediscuss working paper kalian kayak gitu. Didiscuss dengan cara misalkan ya itu poin-poinnya apa saja yang dibahas di dalam, terus misalkan kekurangan dari working paper ini seperti apa, seperti itu bebas. Lalu ada juga motion to introduce draft resolution. Ini untuk motion to introduce draft resolution ini nanti kalian akan diberikan waktu untuk mempresentasikan nanti setelah draft resolutionnya ada akan diberikan waktu untuk menjelasin working paper draft resolution kalian ke semua whole committee dijelaskan, nanti juga akan ada sesi tanya dan jawab di dalamnya kayak gitu. Terus nanti ada amend the draft resolution if needed kayak gitu. Karena jika dibutuhkan, kalau misalkan nanti nggak dibutuhkan berarti kita nggak akan ada amendment kayak gitu. Cuman untuk konsel ini nantinya uh, whether kita akan ada amandemen atau tidak nanti kita akan lihat di hari H, dan juga kita melihat alokasi waktu yang masih kita punya ya seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang nomor 8 ada suspend the meeting. Nah, jadi kan apa namanya? Nanti kalian akan punya break ya. Kayak gitu, akan punya break di setiap sesinya. Jadi karena tadi si
debat ini, si discussion ini sudah di-open secara official, and then we also need to suspend the meeting kalau misalkan kita ingin break, kayak gitu. Jadi menandakan bahwa si meeting ini sedang ditunda sejenak, kayak gitu. Jadi nanti bisa kalian raise motion to suspend the meeting. Terus ada close the debate. Close the debate itu biasanya digunakan sebelum masuk ke vote on draft resolution, kayak gitu. Dan tandanya kalau misalkan kita sudah close the debate, itu tuh sudah tidak ada boleh lagi diskusi apapun itu, negosiasi apapun itu, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah adjourn the meeting. Nah, kalau adjourn the meeting ini adalah mosi yang digunakan biasanya untuk menutup atau menyelesaikan seluruh rangkaian meeting. Berarti setelah itu sudah tidak ada lagi rangkaian meeting yang akan berlanjut setelahnya. Kira-kira seperti itu. Boleh kita lanjut? Nah, oke. Nah, tadi kan aku udah singgung-singgung ya moderated caucus and unmoderated caucus. Let's dive into the moderated caucus first ya, kayak gitu. Nah, moderated caucus itu adalah tujuannya untuk memfasilitasi substantial debate within the discussion, kayak gitu. Jadi tadi kan si council chamber kita ini punya topik ya kayak gitu tentang climate change apa gitu, aku lupa, kayak gitu. Nah, jadi ini kan adalah topik general, ini adalah topik yang sangat begitu luas, kayak gitu. Oleh karena itu, di unmoderated caucus, it's your time. Topik kita yang sangat general yang sudah kita miliki untuk chamber ini, kayak gitu. Nah, untuk waktu di moderated caucus ini sendiri maksimal adalah 20 menit, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa mengalokasikan waktu 20 menit, 10 menit, 15 menit selama itu tidak melebihi 20 menit, kayak gitu. Contoh, the delegate of Indonesia would like to propose a moderated caucus with the topic of the country's past action towards the protection of human rights. Itu tergantung dengan mosi yang nanti pas yang diajukan oleh si proposernya nanti, seperti itu. Moga-moga jelas. Terus unmoderated caucus itu adalah diskusi yang itu tuh nggak ada moderatornya sama sekali, yang kalian bisa bahas apapun itu, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada sebuah keharusan misalkan kalian harus bahas soal topik A, topik B. Jadi kayak dari topik luas itu kalian bisa bahas apapun itu. Kalian juga bisa gunain waktu di unmoderated caucus itu untuk forming your blog atau to negotiate sama delegate yang lain, seperti itu. Nah, untuk waktunya pun sama, maksimal adalah 20 menit. Contohnya seperti apa untuk propose this motion? The delegate of Indonesia would like to propose an unmoderated caucus for 20 minutes. Nah, singkatnya, moderated caucus and unmoderated caucus. Moderated caucus itu adalah formal debate. Jadi semuanya strict. Kalian harus bahas cuma satu topik tertentu, dan waktu kalian ngomong itu tuh juga terbatas, kayak gitu. Sedangkan di unmoderated caucus, dari waktu 20 menit itu kalian bebas punya hak untuk ngomong berapapun lama kalian mau, dan kalian bisa ngomong topik apapun itu, seperti itu. Jadi moderated caucus itu adalah formal debate yang sangat strict, unmoderated caucus adalah informal debate yang tidak strict. Seperti itu untuk membedakannya. Next, please. Kita punya consultation of the hall. Jadi consultation of unmoderated caucus and unmoderated caucus, where the delegate can freely talk about any topic but must be chosen first by the delegate speaking before them. Nah, apa sih maksudnya? Consultation of the hall, or biasanya kita sebut sebagai COTW, ini adalah kombinasi antara moderated caucus dan unmoderated caucus. Jadi kalian bisa ngomong bebas selama pun yang kalian mau dari waktu yang sudah dialokasikan. Setelah itu, tetapi bedanya ini kalian ngomongnya nggak bisa bebas, kayak gitu. Jadi delegate yang udah ngomong duluan, yang bisa milih siapa yang ngomong setelah dia, kayak gitu kan. Kalau misalkan tadi di unmod itu bebas ngomong, masuk aja kayak ngobrol biasa. Tapi di COTW itu tuh kayak cuman delegate yang dipilih sama yang lagi ngomong aja yang boleh ngomong lagi setelahnya, seperti itu. Dan untuk topiknya sama ya, topiknya bebas juga seperti unmoderated caucus. Example, how to raise this motion.
The delegate of Indonesia would like to propose consultation of the hall for 20 minutes. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya nge-raise motion? Bagaimana caranya kita mengajukan motion? Kan tadi motion tuh banyak banget ya, kayak gitu. Nah, ini kalau yang di bawah sini adalah tips untuk raise motion di mosi-mosi seperti moderated caucus, unmoderated caucus, or COTW. Nah, pertama, kalian harus banget mention your assigned country, your allocated country. Jadi supaya kita bisa tahu, ini siapa sih proposernya, siapa sih yang ngajuin si motion ini. Terus yang kedua adalah mention juga types of motion. Karena since we have a lot of types of motions, itu sangat penting untuk disebutin juga kayak gitu. Motion kalian apa? Misalkan kalian nge-propose moderated caucus, berarti kalian juga harus ngasih subtopik apa yang pengen kalian bahas seperti itu. Ya, kayak contohnya tadi, past action toward the protection on human rights seperti itu. Berarti itu kan berarti moderated caucus, lalu dari moderated caucus itu adalah subtopik bahasannya apa seperti itu. Lalu setelah kalian udah kasih your suggestion topics, barulah nanti kalian sebutkan total waktunya dari 20 menit. Misalkan tadi bisa kalian propose 20 menit, dari 20 menit boleh 15, 10, 18, bahkan even 5, itu bebas kayak gitu. Nah, barulah kalau misalkan kalian propose moderated caucus, kan kayak tadi setiap delegasi akan diberikan waktu untuk ngomong. Maksudnya setiap delegasi yang raise hand, yang raise placard nanti akan diberikan waktu untuk ngomong kayak gitu. Jadi nanti kalian juga diharuskan untuk memberikan each speaking time. Seperti apa contohnya? The delegate of the United Kingdom would like to raise a motion for moderated caucus. Ini case untuk yang moderated caucus ya. For 20 minutes in total and 2 minutes individual speaking time. Berarti total alokasi waktunya adalah 20 menit dan setiap delegasi akan memiliki waktu untuk ngomong 2 menit. To discuss good and transparent funding mechanism. Itu untuk moderated caucus. Nah, gimana caranya kalau aku pengen raise motion tapi unmoderated caucus? Seperti ini ya, boleh dengerin. The delegate of the United Kingdom would like to raise a motion for unmoderated caucus for 20 minutes. That's it. Period. Udah sampai situ aja. Itu kalau unmoderated caucus. Karena ya itu tadi nggak ada topik specific dan nggak ada individual speaking time. Terus gimana untuk consultation of the hall? Untuk di consultation of the hall sendiri, itu the delegate of the United Kingdom would like to raise a motion for consultation of the hall for 20 minutes to discuss about good and transparent funding mechanism. Itu. Karena kalau consultation of the hall tadi, kita nggak butuh individual speaking time. Seperti itu. Moga-moga jelas. Boleh? Next slide, please. Nah, ini motion time pattern. Jadi kan tadi aku udah bilang ya, kayak kalian itu maksimal punya waktu yang bisa dipropose itu adalah 20 menit. Nah, kalau misalkan total time-nya 5 menit, terus speaking time-nya 1 menit per delegate, berarti akan ada 5 delegate dan seterusnya seperti ini. Boleh kalau misalkan pengen DSS atau di foto, silakan. Kayak gitu. Ini ya, hitungan math lah, hitungan seperti itu. Oke, boleh kita next aja langsung. Boleh di next aja. Committee, please. Committee. Oke, sambil nunggu ya. Nah, oke. Ini untuk part pertama. Ini untuk tentang ROP in general. Sekarang aku ada selanjutnya. Ini ada tentang draft resolution. Nah, jadi kan tadi aku udah ada bahas ya tentang dokumen-dokumen yang akan kalian kerjakan kayak gitu. But actually, and Yuan, there will be 3 documents kan yang bakal kalian kerjain. First one is position paper, tapi position paper ini adalah pre-dokumen. Jadi ini adalah dokumen yang sedang kalian kerjakan, yang akan nanti deadline-nya tanggal 15 ini ya kalau nggak salah.
itu ya, yang pertama adalah position paper. Jadi ini nih akan dikerjakan sebelum conference dimulai. Terus dua dokumen lainnya, working paper dan draft resolution, ini adalah dokumen lainnya yang dikerjakan selama conference-nya berlangsung, kayak gitu. Dan working paper dan draft resolution ini bedanya dia dikerjakan secara kelompok, secara kalian bersama-sama dengan blok kalian, bukan individual seperti position paper. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih itu draft resolution. Jadi, draft resolution itu adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh setiap blok. Jadi nantinya akan bisa jadi ada satu blok aja atau mungkin dua blok atau berapapun itu. Karena ya itu tadi, setiap negara mungkin memiliki tujuan yang sama, tapi the way they achieve the goals itu probably bisa berbeda-beda seperti itu. Jadi yang ini nanti ada dokumen yang akan dibuat oleh setiap blok selama conference berlangsung yang itu consist ada heading, ada logo 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 council kita which is UNEP ya. Terus ada sponsors, signatories, signatory clauses, and operative clauses. Ini nanti akan ada pembahasannya apa aja yang dimaksud dengan ini semua. Terus semua poin yang ada di DR itu sudah harus pernah dibahas sebelumnya selama committee session. Jadi semisalkan kalian belum pernah mention hal ini, solusi ini di committee session di moderated caucus atau unmoderated caucus, maka hukumnya haram. Simpelnya gitu. Haram misalkan kalian pengen nge-add poin yang belum pernah disebutin sama sekali, yang belum pernah disebutin sama sekali di DR. Seperti itu. Boleh. Next. Nah, tadi heading. Seperti ini kira-kira heading. Ini benar-benar semirip itu dengan apa namanya? Dengan yang kayak di DR apa resolutionnya UN asli. Heading itu di atasnya ada logo UNEP, berarti nanti kita pakainya terus ada seperti ini. The DR numbering will be based on the chair decision. Jadi nanti draft resolution itu bisa 1.1, 1.2, 1.3 and etc. Itu nanti akan berdasarkan keputusan dari chair. Terus ada logo, committee and topic will follow according to the use council. Terus juga nanti akan ada status of distribution will follow according to the council and discussion status. Terus nanti juga akan ada tanggal dari kapan conference tersebut berlangsung. Nah, yang pentingnya di sini ada namanya sponsors and signatories. Kayak gitu. Oh, mungkin bentar. Ya, jadi sponsors dan signatories itu adalah nama-nama negara yang akan dituliskan dan harus dituliskan berdasarkan alphabetical order. Oke, next. Nah, apa sih bedanya sponsors dan signatories? Jadi, sponsors itu adalah negara yang nantinya akan nge-present draft resolution and answer all questions during question and answer sessions. Kayak gitu. Jadi kan tadi aku bilang nanti akan ada saatnya di mana draft resolution tersebut dipresentasikan dan nanti setelah dipresentasikan ada namanya Q&A. Kayak gitu. Jadi si sponsor ini yang punya apa yang punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Biasanya sponsor ini adalah negara-negara yang memiliki kontribusi banyak kepada ini terbentuknya si draft resolution yang udah dikumpulin itu. Seperti itu. Dan sangat aktif di dan sangat aktif di diskusi sebelumnya. Seperti itu. Signatories apa itu? Any other countries in the bloc besides the sponsors. Negara yang menjadi signatories tidak memiliki responsibility yang sama seperti yang tadi udah aku bilang untuk nge-present, untuk jawab Q&A dan lain-lain kayak gitu. Tapi mereka however, just like the sponsors, they can ask a question to the opposing block. Tapi di sini si signatories ini boleh nanya ke blok lawan. Atau bahkan misal si signatories ini juga bisa nanya ke blok dia sendiri kayak gitu. Nah, dan kalau kan kadang-kadang kalau misalkan ada beberapa blok ya dalam satu council, dalam satu committee, sponsors itu hanya negara yang sudah menjadi sponsors tidak boleh lagi jadi signatories di blok lain. Tapi kalau kita signatories ini boleh jadi signatories di blok lain selama dia tidak menjadi sponsor. Seperti itu. Itu bedanya kira-kira untuk sponsor dan signatories. Bedanya hanya di role. Oke, next.
Nah, how to decide sponsor. Nah, kadang-kadang ini juga yang menjadi perdebatan di saat kalian bagaimana nge-decide sponsor, karena kadang-kadang bukan beberapa, sering kejadian adalah pengen jadi sponsor biar dapat award. Well, I would say itu mungkin itu tidak sepenuhnya menjadi penilaian seorang cheer. Kalian sponsor otomatis bakal award, itu enggak kayak gitu. Tapi mungkin bisa menjadi nilai tambahan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu it depends. Tidak serta merta kalian jadi sponsor bakal dapat award, bakal bawa plakat pulang ke kampus kalian, enggak seperti itu. Jadi ini yang biasanya sering jadi perdebatan ya, gimana caranya sih yang paling aktif dan yang paling contribute terbanyak selama proses penulisan draft resolution tersebut kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada lagi bedanya. Orang aktif yang dia benar-benar punya poin substantif dan dia orang aktif tapi kayak ya udah dia cuma jadi accommodator yang kayak oh oke, thank you delegate, let's hear from the let's hear dari delegate lain lagi. Itu kan dia cuma aktif tapi cuma jadi akomodator instead of being yang orang yang punya idenya seperti itu. Itu itu adalah hal yang harus dibedain lagi kayak gitu. Lalu yang kedua adalah consider the capability of the delegates public speaking kayak gitu. Karena nanti dia harus disuruh present DR, harus ngejawabin question and answer kayak gitu. Dan critical thinkingnya, karena ya itu kan pertanyaannya itu gimana, pertanyaan yang nanti based on your draft resolution seperti itu. Lalu juga if there are several countries that have the condition above, you guys can choose the influence of the countries in real life as a tiebreaker. Lalu lanjut lagi, to decide it, you guys can use the voting or discussion mechanism. Tapi kalau ya, jadi at the end nanti terpilihnya seorang sponsor itu bisa dari voting atau discussion kayak gitu selama semuanya setuju seperti itu. That's it. Bisa kita next lagi. Nah, preparatory classes moving on. Jadi preparatory classes itu simpelnya adalah pembukaan kayak UUD kayak gitu. Misalkan kan UUD 1945 tuh gimana pembukaannya. Nah, seperti itu juga dengan preparatory classes. Nah, di susah. Di pembukaan ini, kelas pembukaan ini tuh biasanya can be said to the summary of the whole draft resolution as well as the stance of the block. Jadi biasanya isinya itu tuh bisa summary, bisa ringkasan eh tentang poin-poin apa saja yang kalian tulis di draft resolution kalian, kayak gitu. Atau juga bisa kalian menyebutkan resolusi yang relate dengan topik yang ada di draft resolution ini, seperti itu. Terus juga preambulatory clauses must be open with the General Assembly and close with the hereby resolved and italic. Nanti bisa ya nih hereby nih apa? General Assembly seperti yang di atas ini yang sebelah kiri contoh ya. Itu kan dia italic ya. Itu kan kayak kalimat pembuka di awal. Terus lalu hereby resolved di akhir itu adalah penutupnya. Kayak gitu. Lalu every sentence must use preambulatory process at the beginning in italic kayak gitu. Jadi semua kata awalnya, contohnya affirming, ini kan italic. Terus bawahnya lagi recognizing, italic. Bearing in mind, italic. Recalling, italic. Itu harus italic. Dan satu lagi, untuk di preambulatory clauses, ini kalian, ini kan affirming ini adalah kata kerja dari affirm. Atau mungkin recognizing ini adalah kata dari recognize. Semua kata kerja seperti affirm, recognize, recall ini harus pakai verb ing. Jadi ya itu tadi dari affirm jadi affirming. Terus recognize, recognizing. Recall dari recall jadi recalling. Jadi harus ada verb ing-nya di setiap kata yang ada di preparatory clauses. Tapi kalau bearing in mind ini kan bukan ini ya. Gitu. Lalu jangan pernah gunakan full stop atau titik di setiap akhir kata karena itu justru menandakan draft resolution kalian udah selesai kayak gitu. Malah nanti bawah-bawahnya itu udah nggak dianggap poin lagi kayak gitu. Jadi DR ini sangat strict ya untuk masalah formatting. Terus then exchange, use the comma, mark for the sentence and semicolon mark for the subsentence applicable for the whole part of the DR. Seperti itu. Boleh dilanjut lagi, silahkan.
Nah, ini tadi contoh-contohnya Planetary Process. Ini boleh di SS atau mungkin kalau kalian pengen cari di internet pun juga banyak banget ya. Ada affirming, learn by, approving, aware of, bearing in mind, dan lain-lain. Seperti itu. Boleh dilanjut aja. Nah, tadi Planetary Classes itu adalah part pembuka, ya pembukaan, ya istilahnya kayak summary atau hal-hal yang masih sangat general. Nah, di operative class inilah baru ada yang menjadi main part, main discussion, main point of your draft resolution seperti itu. Yang dia di dalamnya consists all solutions that the delegate already stated in the discussion. Kayak gitu. Lalu juga use operative phrase at the beginning of every sentence in italic. Sama juga di operative clause ini kalian harus menggunakan yang tadi itu. Kata-kata seperti recommends, bearing in mind, recall, dan lain-lain. Terus the delegate can use the pace or chapter structure. Seperti yang dicontoh seperti ini. Oke, boleh dilanjut lagi. Ini untuk operative clause. Nah, sama ya. Ini juga operative phrase-nya. Seperti plan baru tadi. Boleh dilanjut lagi. Nah, sekarang working paper. Working paper itu bisa dibilang sama seperti draft resolution. Tapi bedanya, nggak ada, there is no need to put the heading and preliminary clauses. Dan sebenarnya working paper itu nggak ada format exactnya, nggak ada format khususnya. Jadi kalian boleh nulis gimana pun itu sebebas kalian working paper kalian seperti itu. Tapi mungkin agar lebih efisien dalam masalah waktu kalian bisa nulis working paper kalian on your creativity actually. Nah, untuk working paper ini can be proposed individually or block seperti itu. Boleh lanjut? Nah, oke, ini tips and trick. Part 1 lagi ada. Try to give a speech in GSL and propose a motion since the first committee session. Jadi ini salah satu cara kalian untuk terlihat aktif kayak gitu dan memberikan impression yang bagus ke chair dan juga ke teman-teman delegate lain. Terus after a delegate give their speech, give their GSL speech, try to message them to compliment them and find a similarity between the two speech as well as country stance. Nah, jadi misalkan Indonesia kelar nih ngasih speech kayak gitu. Terus aku sebagai delegate Australia komplimen, mau ngemuji si Indonesia atas speechnya misalkan, oh delegate of Indonesia, you have apa speech kamu tadi bagus banget kayak gitu. Poinnya sangat gimana jelasin lagi seperti itu dan I think barulah nanti setelah kalian puji-puji segalanya dengan speechnya terus kalian juga bisa sambung-sambungin dengan kalau dilihat-lihat kayaknya kita memiliki stance yang sama seperti itu bolehlah nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi kayak gitu. Nah itu salah satu bagaimana caranya ngasih komplimen. Nanti juga di hari H pas akan ada passing notes dari komite yang nanti kalian di setiap meja akan ada apa namanya ini sticky note. Jadi nanti sticky note itu bisa kalian kasih ke delegate lain seperti itu ya. Kasih pesan. Lanjut lagi, do not use yield in the first GSL. Jadi nggak usah pakai, akan lebih baik, tapi itu bebas dari kalian lagi agar tidak menggunakan yield pada GSL pertama. Lalu choose 20 minutes for your chosen total speaking time in Market Caucus so that it can accommodate more delegate and put your motion to be voted first. Nah, kadang-kadang seperti ini. Kita milih waktu sedikit supaya kita bisa bahas lebih banyak topik lain. Well, I think it's not really good. Itu juga tidak sepenuhnya buruk, tapi mungkin waktu lebih banyak dari 20 ya misalkan kita ngasihnya 20 menit di setiap moderator caucus itu justru akan lebih nge-accommodate banyak delegasi dan akhirnya kita bisa denger nih opini-opini pendapat-pendapat dari negara lain juga seperti itu. Lalu if possible, try to complement or link other delegate speech in your own speech. Nah, ya ini mirip-mirip sama kayak tadi nge-complement via sticky note. Kalau ini nge-complementnya dari delegate speech. Jadi misalkan kalian mulai speech kalian, terus habis itu nge-complement, habis itu barulah kalian masukin poin kalian seperti itu. Lalu ada lagi when creating a possible solution, make sure that it actually address the loopholes from past action and ensure that it is a detailed solution, time frame, mechanism, and etc. Oke, mungkin since you guys are IR students ya di sini, aku yakin kalian udah pernah belajar tentang gimana caranya sebuah kebijakan dibuat kayak gitu.
Jadi kan di proses sebuah kebijakan di bawah itu ada yang namanya proses input and output kan, kayak gitu. Nah, jadi di input itu tuh kalian ada banyak lagi kan nanti inputnya misal dalam terbentuknya sebuah policy itu. Jadi kalian bisa lihat nih kebijakan-kebijakan apa saja sih yang udah dibuat, lalu carilah loopholes-nya, carilah kekurangan-kekurangannya, dan dari kekurangan itu bisa kita improve seperti itu. Terus juga bisa lihat dari historical background, terus juga bisa lagi dari eh diplomatic apa conditionnya, politik, dan banyak hal-hal lainnya seperti itu. Baru nanti dari input ini kita bawa outputnya hasil, yaitu adalah hasil dari si policy yang udah kita buat itu tadi. Seperti itu kira-kira. Lanjut lagi, silahkan. Tips yang kedua, try to use yield starting from the second JSL, highly suggestible if a block has been formed. Jadi ini hanya sugesti, apa ya, hanya saran. Jika tidak dilakukan pun juga tidak apa-apa, tidak akan ada perubahan apapun itu, kayak gitu. Tapi ya lebih bagus jika kalau misalkan sudah ada blok, karena mungkin kalian pengen ngasih waktu ke delegate lain untuk apa, misalkan tadi dari 3 yield itu kalian pengen ngasih yield ke another delegate yang mungkin kalian pengen ngasih waktu dia untuk ngomong, atau mungkin kalian buka untuk question and answer. Nah, di question and answer ini kan berarti nanti delegate-delegate lain nanti bakal nanya nih ke kalian seperti itu. Lalu juga try to utilize the 3 points if needed. Be likable as well as powerful to other delegate and block when already formed. Jadi ya cobalah jadi orang yang disukai banyak kayak gitu. Karena misal karena misalkan sebagus-bagus apapun poin kalian, misalkan kalian datang misalkan kalian datang dengan ide yang sangat kreatif kayak gitu, mekanisme yang sangat bagus dan lain-lain. Tapi kalau misalkan cara kalian kurang baik menyampaikannya, maka itu sama aja bohong kayak gitu. Karena ya itu tadi, diplomatic manner juga sangatlah hal penting seperti itu. Karena di sini ini mungkin ini mungkin bedanya. Di sini kadang-kadang ada orang yang mikir kalau misalkan anak eh, debate yang terus masuk ke MUN itu tuh kayak bakal sama aja kayak gitu, bahkan lebih mudah. Tapi ternyata tidak, karena di MUN itu tuh cara penyampaian kita ngomong pun itu juga dinilai loh. Maksudnya kayak intonasi kalian nggak menggebu-gebu kayak gitu, yang nggak teriak-teriak yang segala macam, itu nggak kayak gitu. Jadi santai aja, nggak usah yang kayak menggebu-gebu sama teriak-teriak gitu tuh, nggak usah kayak gitu. Terus teach other country about themselves. Nah, ini juga adalah hal yang harus mungkin bisa dilakukan. Kalau misal, jadi kalian ngelihat nih ada delegate yang masih bingung, yang masih first timer, terus akhirnya kalian mencoba untuk mengajarkan mereka gimana sih caranya, atau mungkin membantu kebingungan mereka kayak gitu. Terus juga learn what the chair usually like and dislike. Oke, ini menarik. Jadi ketahuilah apa yang biasa yang chair suka dan tidak sukai. Ya mungkin apa ya, itu depends juga sama chair. Jadi setiap chair itu punya ininya masing-masing ya, kriterianya masing-masing. Terus juga utilize note writing yang tadi itu, si sticky notes. Lalu be willing to switch block ya. Terus differentiate between each council mandate and mechanism. Dan make a research document that consists of past action, possible solution, motion to propose, possible country collaboration, dan etc. Nah, ini mungkin hal yang juga bisa dipersiapkan. Jadi kan nanti itu ada beberapa session yang kalian nggak diperbolehkan untuk menggunakan electronic devices. Jadi ya, jadi akan lebih baik jika kalian sudah mempersiapkan materi-materi kalian. Contoh, kalian udah apa, kayak ngeprint position paper kalian kah misalkan, atau ngeprint hal-hal penting, catatan-catatan penting kalian terkait apa topik yang dibahas kayak gitu, dan lain-lain. Terus if possible, try to be the sponsors of a blog. Nah, ini tadi yang udah aku bahas. Jadi sponsor itu bisa bagus kayak gitu. Tapi ingat lagi, bagus apa, menandakan kalian aktif, tapi aktifnya juga adalah aktif yang memiliki poin substantif kayak gitu, bukan yang aktif yang kayak ya udah cuman sesuatu aktif aja supaya bisa dinotis kayak gitu. Yang terakhir adalah have a consistent performance. I know it's gonna be a long sessions untuk 2 hari ke depan nantinya. Jadi be consistent. Karena kalau misalnya kalian nggak konsisten, maka itu juga akan menggugurkan kalian secara tidak langsung. Oke, boleh next lah. Oke, benefit of joining MUN, I think this is ini ya, bisa ya
ini bisa banyak banget, bisa ini language, connection, personal branding, again ini soft and hard skills, and also source of income. Ya, boleh di skip. Oke, that's it. Probably ini untuk uh, MUAN 101 session. Dan setelah ini mungkin kita akan berlanjut dulu ke sesi teknis, bagaimana nanti pelaksanaan selama hari H. Baru nanti setelah itu akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi misalkan teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh di keep dulu atau mungkin bisa ditulis di chat box. Thank you so much and I yield the floor back to Dia. Oke, jadi itu tadi penyampaian terkait MEN 101 dari Algi. So thank you so much Algi for the comprehensive explanation. It was really clear for me personally. Dan buat teman-teman, ini udah buka Q&A session belum Algi atau setelah Regina? Setelah Regina. Oh, oke. So untuk apa? Untuk penyampaiannya itu mengenai technical meeting chamber yang akan disampaikan oleh Regina. Thank you. Alright, thank you so much Algi ya for explaining MUN 101 ke teman-teman. Semoga itu materinya bermanfaat ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin first time ikutan this type of activity. Nah, selanjutnya mungkin aku bakalan ngejelasin tentang lebih ke technicalities saja buat hari H gitu. Jadi harapannya teman-teman udah punya gambaran gitu pas hari H kegiatannya ngapain aja sih, flow of activitiesnya gimana sih kayak gitu. Alright. First of all mungkin aku kenalin diri aku dulu kali ya. Aku Regina dan aku bakalan jadi co-chair bareng Algi sebagai chairnya dan juga Aziel sebagai co-chairnya. Nah, oh, next slide. Oh, ya. Oke, yang pertama general rules for O6BC Chamber delegates. Jadi yang pertama, delegates are not allowed to leave the room without the chair's permission. Jadi every time kayak kalian mau ke WC gitu ya, atau kalian perlu keluar sebentar gitu, pokoknya kalian boleh langsung izin aja gitu ke chairnya. Nah biasanya nanti akan ada semacam pembawa note gitu dari committee. Jadi kalian tuh communicating during the forum, during the MUN session, Komses itu biasanya lewat notes gitu. Jadi nggak langsung ngomong kalau misalnya pengen ke WC, tapi kalian sampaikan lewat notes, terus nanti dari committee mereka bakalan nganter notesnya ke chair, dan nanti chair bakalan ngasih kode if you guys are allowed untuk leave the room. Tapi of course kalau buat urusan-urusan yang urgent kayak perlu ke WC gitu ya, pasti kita bakalan ngasih izin gitu buat teman-teman delegates. Yang kedua, it is strictly emphasized to respect between delegates. It is prohibited to use words that contain elements of sarah. Ya, mungkin ini teman-teman udah paham gitu ya. Mohon banget jangan ada yang pakai unsur sara. Please respect each other terlepas dari interest atau interestnya kalian nanti sama atau enggak gitu ya. Intinya please keep respect each other, apalagi chairs juga bakalan take notes gitu buat delegates yang respectful dan yang gak respectful kayak gitu. Itu bakalan jadi one of our assessment juga, karena inside of MUN walaupun each countries have different opinions, have different views, tapi kita tetap mengutamakan untuk saling respectful to each other, to each delegates kayak gitu. Selanjutnya, delegates must use a third person point of view. Jadi kok when apa ya kayak nyebut delegates lain, you guys can just say kayak delegates of Indonesia echo to the opinions from delegate of India. Jadi kayak we rarely use kayak she, he, tapi kita langsung manggil gitu ya, kayak delegates of India, delegates of America, and whatnot kayak gitu. Jadi use third person point of view, dan remember karena kalian represent a country ya. Jadi kalian tuh bukan pakai I gitu dalam referring ke dirinya kalian sendiri, tapi kalian pakai we karena you guys represent your own country, so your opinion is not only yours, tapi your opinion is your country's opinion. Jadi usually we use we in impersonating ourselves. Terus it is forbidden to bring dictionaries. Jadi teman-teman jangan bawa kamus yang tebel, buku-buku gitu. Karena it's forbidden ya during the forum kayak gitu. Terus eating is not permitted during the committee session. And then lastly, delegates are not allowed to communicate with each other during the moderated caucus session unless using diplomatic notes. Nah, tadi diplomatic notes ini yang aku refer sebagai notes yang teman-teman bisa pakai gitu selama
committee session nanti. Nanti bakalan ada committee yang bakalan jadi semacam pembawanya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih notes-nya ke delegate yang lain. Nanti teman-teman bisa minta tolong aja ke committee. Nanti mereka yang bakalan bawa deliver gitu ya notes-nya ke other delegates. Alright, boleh ke next slide? Itu buat general rules-nya. Nah, selanjutnya tentang penggunaan electronic devices. Ini might be sensitive ya, apalagi for the first timer buat teman-teman yang ikutan MUN. Jadi for PSNMHI kali ini, the use of electronic devices kayak laptops and tabs is permitted in certain designated committee sessions for working paper and draft resolution purposes. Delegates are not allowed to access the internet other than for these purposes. Jadi teman-teman baru bisa make laptopnya gitu ya, and then akses di internet kalau teman-teman lagi nyusun working paper bareng blognya kalian dan juga draft resolution. Karena kan kalian bakalan nyusun ini lewat Gdocs. Nah, makanya kita allow kalian untuk pakai laptops atau tabs dan punya akses ke internet. Tapi other than that kayak nyari meter atau nyusun speech-nya kalian, we highly forbid you untuk pakai electronic devices for those purposes. Apalagi pakai ChatGPT ya. We really forbid you gitu untuk pakai ChatGPT karena we know kalau misalnya kalian pakai ChatGPT ya atau other types of AI karena udah ada patternnya gitu. Jadi kelihatan kalaupun kalian pakai ChatGPT dan bakalan ada committee juga gitu yang merhatiin kalian buka apa di laptop. So please don't do that. Don't use your laptops and tabs unless the chairs permit you untuk ngerjain working paper and draft resolutions. Biasanya kayak dari start from Comsas 3 itu kalian kayak udah bakalan mulai nyusun working paper gitu. Jadi di situ biasanya udah mulai boleh pakai laptopnya. Nanti kayak akan ada arahan gitu dari chairs. Kapan kalian bisa akses laptop, kapan nggak bisa akses gitu. Selanjutnya tentang language. So the whole session will be conducted in English karena English is a mandatory working language during the committee sessions. Jadi full using English ya teman-teman. Selanjutnya adalah attire. Buat attire-nya, the dress code that will be worn is formal clothes. Women are not permitted to wear miniskirts. Jadi mungkin ini bisa di-underline ya buat teman-teman nanti attire selama committee sessions. Boleh next? Next mengenai komponen penilaian dari kegiatan ini. Yang pertama ada praktek, kedua position paper, yang ketiga awardee. Jadi untuk praktek itu maksudnya during the committee sessions ya, kayak the chairs will have an assessment for each delegates gitu. Gimana sih kalian selama committee sessionsnya? Apakah kalian practice diplomacy? Apakah kalian have good substantive speech and whatnot? Terus selanjutnya position paper itu dari working paper yang bukan working paper, dari position paper yang lagi teman-teman formulate sekarang ya. Kalau nggak salah deadline-nya 15 Mei. Jadi kita bakalan punya assessment juga buat position paper-nya kalian. So please do your position paper as best as possible gitu ya. Karena kita bakalan punya penilaian di situ. Dan itu bakalan jadi salah satu considerations-nya kalian to receive an award. Dan yang terakhir akan ada awards atau awardee gitu ya dari komponen penilaiannya. Boleh next slide? Oke, ini untuk penilaian praktek during the committee sessions. Yang pertama kita bakalan ada participations, ada diplomacy, teamwork, speech, substantif. Bobotnya bisa dilihat langsung di slides-nya. Nah, untuk participations itu dinilai dari kayak kan misalnya ada 6 komsas gitu ya, ada 6 committee sessions. Nah, kita bakalan nilai dari 6 committee sessions, teman-teman hadir di berapa komsas gitu. We highly encourage you untuk always attend the committee sessions ya, karena kan kalian datang ke kegiatan ini karena emang salah satu main goal-nya adalah participate di MUN ini kan. Nah, jadi we highly encourage you untuk selalu datang di committee sessions-nya karena itu bakalan jadi penilaian participation-nya kalian juga. Dan kita juga bakalan nilai apakah during di practice gitu ya, kalian aktif untuk engage to the discussion, apakah kalian aktif ikut GSL misalnya, aktif di moderated caucus. Jadi just make sure that you guys as delegates representing your allocated countries itu bisa as active as possible karena itu bakalan ada penilaiannya. Next ada di diplomacy. Mungkin tadi Algi juga udah jelasin gitu ya. Kalau misalnya MUN is not just about enforcing your own country's interest gitu. Tapi in model United Nations kalian juga
belajar gimana sih kalian tuh bisa accommodate every interest yang ada di dalam forumnya gitu. Jadi make sure that kalian tuh nggak terlalu maksain your idea into the forum, tapi kalian juga punya good diplomacy. Kalian bisa nego gitu. Kalian bisa melakukan lobby kalau misalnya kalian emang punya different opinions. Karena in the end kalian pengen punya draft resolution, dan draft resolution itu baru bisa dicapai gitu ya kalau kalian tuh punya kerjasama yang bagus in the forum, kalau kalian pursue diplomasinya gitu selama forum. Nah, selanjutnya teamwork, karena kalian double delegates ya. Jadi make sure that kalian punya good teamwork, apa ya istilahnya, bukan cuma satu aja gitu yang ngejalanin everything yang harus dilakukan selama committee sessions, tapi emang both of the delegates itu bisa sama-sama aktif, bisa sama-sama seimbang gitu lah ya istilahnya. Jadi itu bakalan jadi penilaian juga dari chairs untuk teamworknya kalian. Selanjutnya untuk speech, ya tadi aku udah sebutin ya, bakalan ada speech di GSL, moderated caucus, unmoderated caucus, consultation of the hall and whatnot. Jadi teman-teman make sure aja kalau teman-teman aktif di situ, karena speech-nya bakalan dinilai gitu dari chairs-nya. Dan ya speech ini gimana sih kalian deliver idenya kalian, gimana sih kalian dalam delivering your speech itu juga menghargai, bisa respectful gitu ke other delegates, itu jadi salah satu komponen juga di penilaiannya kita. Dan terakhir adalah substansifnya teman-teman, apa sih yang kalian deliver, apakah cuma sekedar speech yang diulang-ulang aja gitu ya dari GSL sampai unmoderated caucus itu terus yang diulang, atau kalian kayak punya substance baru gitu di speechnya kalian. Kalau kalian punya substance baru kan itu berarti ngebuktiin kalian tuh emang punya dynamics gitu ya selama di committee sessions-nya, kayak kalian tuh contribute a lot gitu di committee sessions. Jadi make sure aja kalau kalian selama speech itu bukan sekedar ngomong berkali-kali aja, tapi emang substansinya tuh selalu ada development-nya gitu loh. Jadi kelihatan kalian tuh ngikutin dynamics of the committee sessions kayak gitu. Ya itu untuk 5 komponen ya dari penilaiannya. Boleh next? Ya, tadi untuk committee sessions. Nah, selanjutnya ini untuk penilaian di position paper. Untuk position paper kita ada 5 komponen. Pertama ada format 5%, language 20%, structure 20%, stance 25%, dan substantifnya itu 30%. Nah, untuk format ini teman-teman mungkin kalau searching di Google pun sebenarnya udah dapat gitu ya. Format dari position paper dalam MUN tuh biasanya gimana sih? Nah, itu akan kita nilai juga walaupun bobotnya nggak terlalu besar, tapi make sure teman-teman ngikutin formatnya supaya kita sebagai chairs gitu yang bakalan nge-assess position paper-nya kalian juga gampang untuk ngikutin idenya teman-teman, apa sih important points yang teman-teman underline gitu di position paper-nya teman-teman. Jadi make sure ikutin formatnya. Selanjutnya adalah language. Nah, make sure language secara grammatically correct, terus pemilihan words-nya juga enak dibaca gitu ya, sesuai dengan yang seharusnya. Jadi make sure language yang dipakai di position paper itu udah proper gitu. Dan ya make it as formal as possible ya, karena kan ini namanya model United Nations, kalian ceritanya representing a country, so make sure that yang kalian tulis tuh bener-bener nge-represent gitu. Kalau negara nulis paper yang bakalan dibaca sama negara lain, yang bakalan di-present di international forum, itu kayak gimana sih? Jadi make sure that the language is as formal as possible. Terus structure dari position paper, jadi teman-teman kalau misalnya searching Google, structure-nya tuh biasanya muncul gitu ya, kayak stance-nya tuh background dari isunya apa, stance-nya apa, past actions country-nya apa, terus propose solution yang teman-teman tulis apa. Jadi kalau bisa it will be good gitu. Kalau di position paper-nya teman-teman, kalian tuh masukin gitu poin-poin yang kayak gitu tadi, background, terus stance, past actions, propose actions, dan di structure-nya tuh dibikin yang bagus dan berurutan. Jadi kita pun sebagai chairs yang bakalan assess bisa ngikutin position paper-nya kalian dengan baik dan jelas gitu. Oh iya, actions yang kalian ambil tuh berdasarkan background ini. Oh, actions yang mau kalian propose tuh berdasarkan past actions ini kayak gitu. Jadi make sure that the structures are good enough, karena bobotnya cukup gede ya. Di sini juga 20% kayak gitu. Selanjutnya adalah stance. Nah, stance ini tadi kayaknya udah dijelasin juga ya sama Algi, kalau every country itu pasti ada stance-nya gitu. Nah, di issue ini stance country teman-teman tuh apa? Nah, itu teman-teman harus tulis gitu di position paper-nya kalian. Karena sebenarnya the sole point of position paper adalah emphasizing apa sih interest-nya country-nya kalian. Jadi make sure untuk punya stance yang jelas, stance yang sedetail mungkin gitu, supaya kita tuh tahu gitu
kalian tuh pengen achieve apa sih during the conference, dan kita bisa assess juga apakah stance yang kalian tulis di position paper dan apa yang kalian lakukan gitu ya, apa yang kalian bilang selama speech itu sesuai atau enggak gitu. Jadi kita bisa lihat apakah kalian inline gitu sama stance sebenarnya dari country-nya kalian. Dan terakhir adalah substance dari position paper-nya kalian. Of course, ini bakalan dinilai kayak apakah yang kalian tulis itu substantive enough or not di position paper. Ini bobotnya paling gede juga ya, 30%. So make sure that you guys fulfill all these components supaya bisa dapat maximum score for position papernya. Next. Alright, ini untuk awards-nya ya. Jadi udah pasti gitu ya, kalau based on our discussions with committees, udah pasti gitu bakalan ada 5 awards buat delegates yang ikutan di chamber MUN ini. Jadi akan ada 5 awards. Pertama, best position paper, best delegates, most outstanding delegates, honorable mention, favorable commendation. So do your best karena every effort itu counted, dan siapa tahu kalian punya possibilities gitu untuk dapat these 5 awards, karena ini lumayan banyak ya, awards-nya ada 5 gitu. Jadi do your best supaya bisa dapat salah satu dari awards ini. Nah, best position paper of course ini dinilai berdasarkan komponen yang tadi ya, yang di position paper, mana sih country yang paling bagus gitu dalam formulating dan their position paper. Terus yang kedua, best delegates, ini biasanya kayak paling tingginya gitu ya. Kalau di dalam sebuah MUN ini udah kayak paling OP-nya gitu. Dia ceritanya best performing dari timnya untuk award best delegates ini. Terus selanjutnya ada most outstanding delegates. Ini mirip-mirip sama best delegates, cuma mungkin not contributive enough compared to best delegates. Jadi mungkin itu ya perbedaan dari best delegate sama most outstanding delegates. Terus ada honorable mention juga, ini yang biasanya awards yang dikasih buat delegates yang dirasa contributive enough, even though not as contributive as best delegate sama most outstanding delegates. Itu honorable mention. Terus terakhir ada verbal commendation. Ya, verbal commendation ini buat delegates yang aktif gitu during the forum kayak gitu. Ya, itu untuk 5 awards yang bakalan ada. Terus selanjutnya, boleh next. Ya, next ada rundown-nya. Mungkin ini teman-teman bisa langsung baca gitu ya di guidelines, karena udah disediain sama committee buat rundown-nya. Tapi basically kita untuk chamber ini bakalan mulai dari tanggal 20 Mei. First committee sessionnya bakalan jam 2:15. Jadi make sure aja teman-teman mulai dari Komses 1 sampai Komses terakhir gitu ya di tanggal 20 Mei dan di 21 Mei itu teman-teman hadir terus kayak gitu. Dan ya and every end of the day itu kita bakalan ada feedback dari chairs. Jadi untuk day one gitu ya, kita tuh bakalan nge-assess kira-kira apa sih yang bisa di-improve dari performance-nya teman-teman during the committee sessions. Nanti di akhir biasanya akan ada evaluation gitu dari chairs, dan itu pretty important juga supaya teman-teman bisa ningkatin discussion-nya gitu di Komsas berikutnya atau di hari keesokannya kayak gitu. Ya, next. Ya, untuk agenda day itu juga bisa diakses gitu ya, diakses di guidelines-nya. Boleh next. Ya, ini untuk seating arrangement. Ya mungkin teman-teman boleh take screenshots, atau nanti sebenarnya di hari H pun I believe dari committees juga prepare gitu ya, kayak papan nama gitu for every country di mejanya teman-teman nanti. Jadi don't worry gitu kalau misalnya nggak hafal seating arrangement-nya, karena nanti dari committee pun akan ngebantu teman-teman untuk mapping di seating arrangement during the day kayak gitu. Boleh next. Ya mungkin ini boleh di next juga. Oke, mungkin itu aja kali ya buat technicalities-nya. Thank you so much everyone. Semoga itu helpful buat teman-teman. Selanjutnya aku balikin ke Dila. Oke, thank you so much Regina. So, itulah tadi penjelasan dari Algi dan Regina mengenai MN 101 dan juga technicality dari chamber kita seperti apa nantinya. So, kita buka Q&A session dari teman-teman. Kami persilakan untuk bertanya, boleh raise hand atau di chat box. Oke, ada yang dari Unida Gontor, dari atas nama Izatul, silahkan. Ya, thank you Kak Regina, Kak Aldi, dan Kak Dila.
Kak, we from Widya Gontor kita dapat country itu South Africa. But tadi aku lihat itu kayaknya ada kesalahan penulisannya karena saya lihat tadi double South Korea. Mungkin bisa dikasih tahu kan mungkin nanti kita di hari H itu bakal dapat arahan lagi yang lebih spesifik atau enggak karena kan itu ada kesalahan penulisan sih Kak. Jadi yang kita nggak tahu fixnya di mana tempat tujuannya. Begitu Kak. Mohon untuk Oke, jawab Kak. oke, aku izin jawab ya. Ya, kayak ini memang kesalahan dari dari PowerPoint-nya. Jadi di South Korea-nya double. Jadi satunya itu South Africa. Jadi setelah Singapura itu South Africa, kemudian South Korea. Jadi kita susunnya berdasarkan abjad. Jadi di situ negaranya South Africa. Gimana Isatul, udah jelas? Iya Kak, thank you so much for your information Kak. Assalamualaikum. Oke. Selanjutnya ada Abel yang resen, silahkan. Thank you for the opportunity. Tadi sekedar ini cuman menanyakan berdasarkan penasaran saya aja sih. Tadi kan kalau nggak salah Kak Algi kan tadi saya mau menggambarkan dalam skenario di mana jika satu delegate yang merepresentasi satu negara, dan itu kan pasti kami juga menjelaskannya berdasarkan data-data yang kami bawa. Nah, bagaimana jika itu misalnya ada giliran negara lain, terus dia mau buka sesi tanya jawab, terus kita nge-point out data dia, tapi dia sendiri nggak bisa menjelaskan data itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Itu apa kita biarkan saja atau kita cuman ada solusi lain lah? Sekian. Oke, jadi untuk menjawabnya, that's why research is very important. Kayak gitu. I would say jalan survive kalian hidup selama competition, besides your pesek ya, stamina, itu adalah your research. Seperti itu. Jadi, research itu sangatlah penting. Gimana caranya sih Kak ngelakuin research itu? Research itu kita ngelakuinnya ya mungkin sama aja kayak kita kerjain tugas ya. Dari hal yang kalau dalam case ini kan kalian adalah country representation, berarti kalian cobalah dulu untuk research dari internal kalian dulu, dari dalam negara kalian kayak gitu. Kalian pahamin betul lah sejarah negara akan kalian representasikan berdasarkan topik yang akan kita bahas nanti kayak gitu. Terus juga hubungan diplomatiknya seperti apa, terus misalkan ada data-data juga itu juga harus benar-benar dipahamin kayak gitu. Nah, kalau misalkan case yang kamu tadi, misalkan dia nggak tahu nih seperti apa, itu menurut aku it depends on the question kayak gitu. Kan kadang-kadang meskipun kamu sebagai penanya nanya ke delegate ini masih data kayak gitu, tapi kan pertanyaan itu tuh misalkan bisa aja nanti tolong dong dijelasin kenapa dari data sekian, walaupun si orang itu nggak tahu, tapi tolong dijelasin dari data sekian, kok malah segini sih, harusnya kan bisa begini 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 kayak gitu. Mungkin itu kan istilahnya walaupun dia tidak serta-merta tahu akan data tersebut, tapi misalkan hold on, wait. Nah, nggak, sorry, aku blunder. Jadi ya apa namanya? Bentar. Jadi sorry, bingung. Apa namanya? Meskipun ya jadi Regina, can you please help me about this? Ya. Ya, sure. Ya, mungkin lebih ke ini juga ya. Sebagai chairs pun itu kita pasti bakalan take notes juga gitu. About the data yang kalian tanyakan dan kalian bakalan deliver gitu during the forum. Bener tadi katanya Algi kalau it's very important to do your research dan teman-teman boleh gitu bawa masuk researchnya teman-teman di komsesnya. Jadi teman-teman tuh boleh bawa matter atau substance yang udah di print out gitu sebelumnya.
Jadi karena ada this opportunity kan, nah harapannya tuh teman-teman data apapun gitu yang ditanyain teman-teman bisa ngejawab karena sebelumnya teman-teman udah research dan kita bolehin untuk bawa datanya ke dalam forum gitu. Maksudnya print out datanya, bukan yang harus kayak dihafal di luar kepala, enggak kok, kita nggak minta kayak gitu. Karena official delegations pun kalau kayak di forum UN gitu ya, mereka bawa juga kok kertas-kertas yang banyak bertumpuk-tumpuk karena mereka aware gitu kalau ditanyain data, mereka tahu nggak background datanya gimana. Nah, jadi emang harapannya teman-teman udah prepare sebagus mungkin ya, sebaik mungkin gitu for data, backgrounds and whatnot. Nah, untuk case kalau misalnya ada delegates yang nggak bisa jawab datanya gitu ya, atau mungkin explanation tentang datanya dirasa kurang masuk atau kurang ya explanationnya kurang bagus gitu mungkin istilahnya ya. Ya teman-teman back again gitu ya ke diplomasi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa itu sesuatu yang nggak masuk untuk di apa ya jawabannya kurang atau nggak masuk gitu ya, ya teman-teman balik ke diplomasi for diplomacy manner. Apakah kalau ada delegates yang nggak bisa ngejawab, itu kalian konfront atau kalian kayak ngebantu mereka gitu. Nah, itu bakalan balik ke teman-teman gimana sih caranya teman-teman nanggepin delegates yang kalau ditanya tuh ternyata jawabannya kurang. Karena itu bakalan jadi penilaian cheers juga. Apakah kalian bisa respectful ke jawabannya delegates lain? Apakah kalian bisa ngertiin gitu ya jawaban dari delegates lain, dan tapi of course cheers pun bakalan take notes mana sih kira-kira delegates yang well prepared sama delegate yang nggak well prepared. Jadi intinya adalah teman-teman research aja sebaik mungkin dan apa ya do your diplomacy as best as possible gitu loh, karena during diplomasi itu dynamics-nya banyak banget. Ada pas lagi negotiation ada countries yang kayak nggak bisa di lobby gitu padahal datanya nggak jelas. Ada countries yang misalnya punya data gitu tapi kayak diem-diem aja. Jadi ya gimana sih dynamics-nya kalian nanti pas MUN kayak gitu. Jadi ya mungkin itu ya, semoga teman-teman bisa ngerti gitu jawaban dari aku. Oke, mungkin aku nambahin sedikit. Jadi ya itu tadi apa namanya cara ngadain research itu, kalian ya itu mulai dari yang kecil dulu, terus barulah nanti ke mulai yang secara lebih luas lagi kayak gitu. Luasnya seperti apa? Misalkan South Africa itu dia masuk benua apa? Jadi kalian juga bisa tuh ngelakuin research tuh gimana sih apa keadaan-keadaan di negara-negara Afrika lainnya kayak gitu. Lalu barulah nanti secara benua lagi secara lebih luas kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu kalian akan dapat informasi lebih banyak dan istilahnya kalian udah punya basic yang kuat kayak gitu. Seperti itu sih tambahan kira-kira dari aku. Ada follow up question nggak dari Abel? Sepertinya cukup aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much penjelasannya dari Algi dan Regina. Jadi teman-teman masih dipersilakan ya kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain silakan resen atau bisa nanya di chat box. Udah nggak ada yang resen sih ya. Berarti yang lain teman-teman udah aman ya berarti. Oke, kalau dari responnya berarti udah aman. Okay, before we end our meeting today, let's document our moment ya today. Jadi teman-teman silahkan on cam, yang bisa on cam silahkan. Kita bakal dokumentasi. Ya, sambil nunggu sedikit, aku tambahan. Kalau misalkan teman-teman ada masalah bingung regarding substantial matter selama kita belum mulai, boleh chat aja aku, Regina, dan Aziel. Kita bertiga ada di grup, cari aja nama kita ada kok kayak gitu. Boleh chat private kayak gitu dan kita akan mencoba untuk menjawab sebisa kita seperti itu. Good luck, see you seminggu lagi di Makassar. Oke, Davi boleh ya, boleh kasih aba-aba hitungannya. Oke, kita mulai dokumentasinya ya teman-teman. 1, 2, 3. Gaya dulu. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you so much ya teman-teman udah bergabung pada hari ini. See you soon di Makassar. We can wait to meet you all guys.
Oke, makasih ya semua udah bisa live. Bye-bye everyone. See you next week. Everyone, thank you. You. Bye, thank you ya semuanya. Thank Ya, you, dari Cek. Thank you, Chair.